Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adinata dari Prodi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini, saya akan memberikan sebuah informasi terkait dengan materi perubahan iklim. Sebelumnya, saya meminta izin untuk melakukan share screen. Iklim dalam artian secara sederhana adalah suatu keadaan terkait dengan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam rentang waktu yang cukup lama. Lalu, ilmu yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi. Ciri-ciri iklim yang pertama, iklim cenderung tetap dan tidak berubah secara cepat. Yang kedua, terjadi dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, cakupan wilayah yang luas. Yang keempat, pencatatannya berupa hasil hitungan rata-rata cuaca. Unsur-unsur iklim ada 8. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara yaitu derajat panas atau dinginnya suatu udara. Yang kedua, tekanan udara, yaitu suatu tenaga yang menggerakkan massa udara setiap satuan luas tertentu. Yang ketiga, ada kelembapan udara, yaitu jumlah air yang dikandung oleh udara. Yang keempat ialah angin, berupa udara yang bergerak dari udara yang bertekanan tinggi ke udara yang bertekanan rendah. Yang kelima, sinar matahari, yaitu intensitas dan durasi penyinaran matahari ke bumi. Yang keenam, penguapan, yaitu proses perubahan air menjadi uap air dikarenakan penyinaran matahari. Yang ketujuh, ialah awan, yang merupakan akumulasi dari titik-titik uap air di atmosfer. Yang kedelapan, adalah curah hujan, yaitu peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Perubahan iklim secara singkat berarti suatu proses perubahan secara signifikan pada kondisi fisik atmosfer bumi yang dapat membawa pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim ada 3. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer, lautan, dan permukaan bumi yang terjadi karena adanya peningkatan gas CO2 dan gas lainnya yang dapat menahan panas di permukaan bumi. Yang kedua adalah efek rumah kaca, yaitu sebuah proses di mana panas matahari tertahan oleh atmosfer akibat penumpukan gas CO2 dan gas lainnya sehingga panas matahari terperangkap dan tidak dapat dipantulkan kembali keluar angkasa. Dan yang terakhir ialah rusaknya lapisan ozon dikarenakan adanya zat CFC yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin disebabkan penggunaan aerosol ataupun karena efek rumah kaca yang membuat lapisan ozon menipis dan rusak. Sehingga sinar ultraviolet dapat masuk ke bumi dan mempercepat proses perubahan iklim. Dampak-dampak perubahan iklim di antara lain, yang pertama, melelehnya es di kedua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang keempat, timbulnya peningkatan intensitas banjir. Yang kelima, tingkat kerusakan hutan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah penurunan kualitas produksi pertanian. Langkah-langkah atau hal-hal untuk menghindari perubahan iklim dapat dilakukan. Yang pertama, beralih dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum maupun bersepeda ataupun berjalan kaki. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dan zat aerosol. Yang ketiga, menghemat energi listrik. Dan yang terakhir, hindari membuang atau membakar sampah secara sembarangan. Berikut ini ada video materi dari Badan Meteorologi,
klimatologi, dan geofisika. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, bakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk pemalian gas pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, akhirnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Mulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Tiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya, dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Kecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.